Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal potensi akademik untuk materi tentang tes potensi skolastik teman-teman ya. Jadi ini hampir sama seperti TPA, cuma di sini adalah lebih ke kemampuan kognitif ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, tes potensi skolastik itu adalah tes yang mengukur kemampuan kognitif, di mana kemampuan kognitif itu sendiri mencakup penalaran umum dan kemampuan pemahaman. Jadi disadari atau tidak, kita sudah mengeksplorasi kemampuan ini selama sekolah. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan pengetahuan umum ya. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, angka lebih baiknya teman-teman semua mengatur pengaturan videonya supaya nggak ngeblur kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Yang pertama, nah jadi ini soalnya adalah berkaitan seperti ya, mirip seperti bahasa Indonesia teman-teman. Jadi nanti ada teks, kemudian nanti kita harus ada yang mengisi, yang rumpang ataupun memilih jawaban yang tepat. Oke, sebelum saya tampilkan soalnya, saya di sini akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Teksnya terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini ada nomornya memang teman-teman ya. Jadi sudah ada dikasih nomor ya. Ini saya ambil dari soal tes potensi skolastik dari soal SBMPTN kode 610 teman-teman. Oke, langsung aja. Nomor 1. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan titik-titik 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan pemerataan pendidikan. Secara umum, saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat titik-titik daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih kepada penampilan daripada pencapaian. Bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik, sedang atau kurang. Pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Berarti nanti ini untuk 7 soal teman-teman ya. Jadi dalam satu paragraf ini untuk 7 soal. Oke, kita langsung masuk ke nomor yang pertama. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah apa? Walaupun ada kalimat rumpang di sini teman-teman, tapi kita harus memilih ya. A. Keadaan nyata pendidikan Indonesia. B. Masalah utama pendidikan Indonesia. C. Masalah-masalah pendidikan Indonesia. D. Pelaksanaan program pendidikan Indonesia. Atau E. Kekurangan-kekurangan program pendidikan Indonesia. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman dengan berpacu pada teks yang ada di atas. Baik teman-teman, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Oke, saya ambil pena terlebih dahulu di sini teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa jawaban yang B? Karena kita harus mencari dulu pikiran utama atau ide pokok dalam suatu paragraf teman-teman. Ya, jadi di sini yang namanya paragraf ada 3 ya. Yang pertama adalah deduktif teman-teman, paragraf deduktif. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Maaf ini ya, ada salah. Kemudian yang ketiga adalah ineratif teman-teman. Dan terakhir adalah campuran. Oh, berarti 4 ya. 4 macam teman-teman, maaf. Tapi yang sering kita temukan adalah antara deduktif dan induktif teman-teman. Deduktif itu berarti ide pokok. Saya singkat aja, ide pokok berada di awal. Kalau induktif berarti ide pokok ada di akhir teman-teman. Kalau ineratif berarti ide pokoknya ada di tengah. Ya. Kalau campuran berarti ide pokoknya ada di awal, akhir. Ya, teman-teman. Biasanya awal dan akhir, teman-teman. Nah, kenapa di sini jawabannya B, teman-teman? Karena di sini kita sudah bisa menemukan bahwa
Ini adalah paragraf deduktif teman-teman. Yang ide pokoknya ada di awal. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf ini teman-teman. Jadi masalah utama pendidikan Indonesia. Di sini ada 3 masalah besar, ya, terutama ada di sini teman-teman. Jadi sudah bisa terlihat bahwa ide pokoknya adalah 3 masalah besar. Oleh karena itu judul yang paling tepat teman-teman ya, itu bisa ketemukan bahwa ini adalah berkaitan dengan masalah utama pendidikan Indonesia. Nah, kemudian kita cek lagi teman-teman, bener nggak sih kalau ini tuh masalah? Kita lihat di sini, masalah lagi di sini muncul. Ya kan teman-teman ya, di kalimat yang kedua. Ini muncul lagi. Kemudian otomatis kalimat penjelasnya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia, teman-teman. Ya. Berarti nanti teman-teman di sini ini ada 7 kalimat ya. Maaf tadi saya menyebutkan bahwa ini tuh 7 soal bukan ya. Tapi di sini ada 7 kalimat ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua dan seterusnya sampai kalimat ke-7 teman-teman. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Kita langsung masuk ke nomor 2 teman-teman. Nomor 2 di sini kata depan yang tepat dalam melengkapi kalimat pertama. Ini soalnya sama ya, jadi saya tidak perlu membaca paragraf ulang ya. Jadi kita lihat aja di sini pada kalimat pertama, di sini ada kalimat rumpang. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah apa? Kata depan yang paling tepat, A dari, B bagi, C pada, D untuk, atau E kepada. Ya, jawabannya adalah yang C teman-teman, pada ya. Jadi di sini kalau kita lengkapi kalimatnya adalah pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan pada 3 masalah besar ya. Soalnya kalau misalnya kita isi dari juga tidak cocok, bagi juga tidak cocok, untuk juga apalagi, kepada juga tidak mungkin ya. Jadi lebih kepada jawabannya yang C, yaitu jawabannya pada teman-teman ya. Mungkin ini untuk penjelasannya tidak terlalu panjang karena memang jawabannya lebih singkat ya, jawabannya pada ya, kata depan yang paling tepat seperti itu. Kemudian yang nomor 3 teman-teman, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga ya. Pada kalimat ketiga kita lihat kalimat ketiga di sini adalah di sini ya teman-teman ya. Kita baca terlebih dahulu kalimatnya. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat titik-titik daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Maka dari itu kalimat yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah A. Kaku, B. Luas, C. Verbal, D. Kognitif, E. Psikomotor. Ya, jawabannya adalah yang C. Verbal ya teman-teman ya. Nah, kenapa jawabannya verbal? Kita lihat cek di sini teman-teman. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan bersifat verbal. Kita bisa lihat teori pendidikan teman-teman ya. Jadi di sini tadi kenapa kok di awal saya menjelaskan bahwa ini adalah penalaran umum ya. Karena di sini teman-teman kita dihadapkan bukan hanya berdasarkan teks, tapi kita juga mengeksplorasi pemahaman kita tentang pengetahuan umum teman-teman ya. Jadi yang namanya pendidikan saat ini di Indonesia lebih verbal ya. Lebih kepada verbalnya itu apa teman-teman? Yaitu lebih kepada hafalan teman-teman ya. Hafalan teman-teman, hafalan dan teori yang diajarkan secara tekstual. Kita harus menghafalkan rumus A, ya kan, rumus B, kemudian energi potensial rumusnya apa kalau fisika ya teman-teman ya. Kalau IPA mungkin hukum 1 Newton, hukum 2 Newton dan segala macam itu bersifat hafalan teman-teman. Tetapi kalau secara teknis kita lebih kurang mengeksplorasi pikiran kita secara bebas teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran di sini ya, jawabannya pada kalimat ketiga di sini verbal itu lebih cocok ya, karena bersifat verbal di sini sesuai dengan penelitian telah dilakukan oleh para peneliti ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa, bahwa pendidikan di Indonesia itu lebih menekankan pada pengetahuan yang bersifat verbal teman-teman. Begitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi gini, tidak hanya berdasarkan teks, tapi kita juga melibatkan pengetahuan umum dari diri kita teman-teman. Oke, nomor 4. Kita lanjut. Ini masih dengan paragraf yang sama ya teman-teman ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kelima teman-teman ya adalah A. Ujian, B. Pelajaran, C. Substansi, D. Kreativitas, atau E. Keterampilan.
Kita lihat ya kalimat keempat. Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih kepada penampilan daripada pencapaian. Bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Silakan Anda menjawab terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kata kuncinya ada di sini, teman-teman. Mampu dikerjakan dan mampu benar-benar dikuasai. Berarti jawaban teman-teman apa? Otomatis adalah yang keterampilan, teman-teman ya. Bisa diterima nggak, teman-teman ya? Kenapa kok keterampilan? Jadi gini, teman-teman. Ada yang namanya dalam pendidikan itu di sini ijazah atau gelar daripada keterampilan atau keahlian yang dimiliki, teman-teman. Keahlian yang dimiliki itu berkaitan dengan keterampilan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, teman-teman. Jadi berkaitan dengan kemampuan. Nah, oleh karena itu keterampilan ini lebih tepat jawabannya, ya kan, daripada kreativitas. Walaupun ini mendekati kreativitas, teman-teman, dan kreativitas itu penting, tetapi yang namanya kreativitas itu harus diaplikasikan dalam bentuk pekerjaan. Nah, di sini ada kata-kata mampu dikerjakan. Oleh karena itu, kata kreativitas kurang masuk ke dalam teks yang rumpang ini karena memang tidak meliputi sesuatu yang bisa dikuasai dan juga mampu dikerjakan, teman-teman. Oleh karena itu, sesuatu yang bisa dikuasai dan dikerjakan secara nyata adalah suatu keterampilan, teman-teman. Ya, berarti jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 5, teman-teman ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ke-6 adalah A, berkemauan, B, berkeuangan, C, berkekurangan, D, berkemampuan, atau E, berketerampilan. Kita lihat soalnya di sini ya, teman-teman ya. Teksnya, maaf. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik, sedang atau kurang. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya yang D, bener banget, teman-teman. Ini udah bisa ketebak ya, karena kemampuannya yang sedang atau kurang berkaitan dengan kemampuan peserta didik ya, teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan kualitas hasil belajar ya. Nggak mungkin berkemauan ataupun berkeuangan atau kekurangan atau berketerampilan, nggak ya, karena kita kemampuannya sedang atau kurang atau tinggi gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Mungkin ini penjelasannya tidak terlalu panjang ya. Kita langsung lanjut ke nomor 6, teman-teman. Ini masih teks yang sama ya. Sebentar. Nah, oke. Nomor 6. Kata berimbuan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah apa, teman-teman? Kata yang salah ya. Kata berimbuan yang salah pada kata apa? A, pemerataan, B, kepribadian, C, menjalankan, D, meningkatkan, atau E, mengutamakan. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Ini terdapat di kalimat ketiga, teman-teman. Nah, di sini ya. Kenapa salah? Karena kalau saya rasa di sini, teman-teman, ini bukan hanya berimbuan yang salah ya, teman-teman, tapi penggunaan kalimatnya juga salah, teman-teman. Nanti kalau kalian bisa berbeda jawaban, silahkan komen aja di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, di sini jadi ada lagi nggak kalimat selain menjalankan di sini? Nggak ada kan ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu nih jawabannya kenapa salah? Karena kalimatnya ini kurang tepat aja digunakan ya. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat, ya kan? Jadi bersifat verbal tadi ya jawaban di sini ya. Bersifat verbal daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Jadi di sini, teman-teman, ini jawabannya lebih harusnya ya. Yang lebih tepat itu adalah katanya adalah lebih menguasai, teman-teman ya. Menguasai, bukan menjalankan, teman-teman. Kalau saya rasa seperti itu, karena kata-kata menjalankan di sini tuh ambigu dan tidak cocok ya. Bukan ambigu, ini kalau ambigu itu kan memiliki arti lebih dari satu, tapi arti di sini itu kurang tepat karena tidak sinkron ya, tidak koheren dengan kata setelahnya ya, kata sebelumnya dengan kata setelahnya tidak sinkron ya, sehingga kalimat yang di sini itu lebih harusnya diganti, bukan hanya berimbuan yang salah, teman-teman ya.
Kalau misalnya kita menjadi lebih menjadi kata menjalani, kalau misalnya kita ganti ya, secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalani akumulasi, nggak mungkin ya, karena lebih jelek lagi, karena kata i di situ tidak berfungsi, tidak menduduki fungsi yang tepat kalau kita ganti i di sini ya. Oleh karena itu kalau saya rasa kalimat ini memang tidak hanya salah di imbuhannya, tapi juga salah kata yang digunakan. Jadi kalau saya lebih ke kata-kata ini menjalankan lebih diganti dengan kata-kata menguasai. Saat ini pendidikan kita lebih menguasai akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal daripada penguasaan keterampilan pembentukan kepribadian, karena di sini ada kata-kata penguasaan teman-teman. Ya. Oke teman-teman ya, silakan komen di kolom komentar kalau memang ada jawaban yang salah ataupun berbeda. Oke, langsung aja lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini ada teks yang berbeda ya. Jadi teksnya saya baca dulu dari awal. Mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan titik-titik darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Mandi air dingin membantu titik-titik nyeri otot setelah latihan intensif juga, karena air dingin memiliki sifat regeneratif. Otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya. Titik-titik kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Ini dari Detik Health ya. Nah, soal yang nomor 7. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Bahaya mandi air dingin. B. Dampak dari mandi air dingin. C. Reaksi organ dalam tubuh ketika mandi air dingin. D. Manfaat air dingin. Atau yang E. Mandi pagi hari berjuta manfaat. Ya, jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jadi di sini berkaitan dengan manfaat mandi air dingin. Kenapa jawabannya bisa disimpulkan ini? Saya ambil ini kalimatnya ada di kalimat paragraf terakhir teman-teman. Di sini, ini saya garis bawah. Jadi pada kalimat terakhir di sini ini ada kata-kata masih ada banyak manfaat. Nah, ya, ada kata-kata banyak manfaat teman-teman. Sehingga di sini ini menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari mandi air dingin itu ya. Karena di atas sendiri pun kalau misalnya dijadikan sebagai kalimat utama ataupun ide pokok, di sini tidak bisa, karena mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Ketika disemprot air dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Ini sudah merupakan penjelas di awal teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan paragraf induktif teman-teman ya. Jadi paragraf yang terdapat di akhir paragraf. Ide pokoknya terdapat di akhir paragraf ya. Sehingga jawabannya adalah yang D teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nomor 8. Ketika berimbuhan yang salah, kata berimbuhan yang salah digunakan dalam paragraf tersebut, yaitu pada kata apa? A. Meningkatkan, B. Membantu, C. Membaik, D. Mempertahankan, atau E. Dikenai. Ya, jawabannya sudah terlihat ya teman-teman ya. Jawabannya yang E teman-teman ya. Kenapa dikenai itu salah? Karena kalimatnya harusnya bukan dikenai ya. Sebentar, ini mana pennya? Nah, ini jawaban yang salah adalah yang E teman-teman. Karena harusnya yang tepat di gini kalimatnya ya, katanya. Dia harusnya di sini adalah mengenai. Kalimat yang tepat adalah mengenai. Jadi dikenai itu salah. Harusnya adalah mengenai teman-teman ya. Ya, jadi ketika semprotan dingin mengenai tubuh, ada sedikit kejutan. Nah, jadi lebih tepat kalimatnya. Kata yang digunakan adalah mengenai, teman-teman ya. Jadi imbuhannya salah. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Teksnya masih sama, teman-teman ya. Makna kata pada kalimat ketiga merujuk pada apa? A. Pagi hari, B. Semprotan air dingin, C. Kejutan, D. Asupan oksigen, atau E. Detak jantung ya. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu pada kalimat ketiga. Silakan dilihat. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Betul banget teman-teman ya. Maksudnya adalah ini enggak saya garis bawah masalahnya, jadi makna kata ini ya di sini.
Nah, pada kalimat ketiga dan ini, guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Nah, maksud dari kata ini tuh merujuk pada kata apa gitu kan? Di sini tuh ini tuh merujuk pada kata-kata ini, semprotan dingin ya. Berarti di sini ada jawaban dari yang B, teman-teman. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat keempat adalah A. Mengenai, B. Menyebabkan, C. Mengeluarkan, D. Memudahkan, atau E. Mencegah. Pada kalimat 4 silakan dilihat. Ya, jawabannya adalah yang B. Bener banget teman-teman ya. Di jawabannya adalah yang B. Di sini kita masukkan ya pada kalimat rumpang di sini. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan menyebabkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Berarti jawabannya yang lebih tepat yang B, teman-teman ya. Ini udah bisa ketebak sebenarnya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nomor 11, teman-teman. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat yang ketiga adalah A. Mengurangi, B. Menambah, C. Membuat, D. Menyebabkan, atau E. Menghilangkan. Ya, jawabannya adalah yang A. Bener banget teman-teman ya. Jadi sini udah kelihatan di kalimatnya di sini, mandi air dingin membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif dan sebagainya. Ya, berarti kalimat di sini lebih tepat ke yang A ya teman-teman ya, mengurangi. Bener banget teman-teman. Kemudian yang terakhir ya nomor 12 ya. Nanti kita lanjut ke part 2. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk part 2-nya. Nomor 12, kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat ke-6 ya. Di sini ya berarti ya. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya. Titik-titik kesehatan kulit dan rambut nih, bukan rambut ya. Rambut yang lebih bercahaya. A. Tetapi, B. Sebagai, C. Meskipun, D. Seperti, E. Jikalau. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, udah bener banget ya. Ini jawabannya udah kelihatan ya. Udah kelihatan, jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Jadi, seperti. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya, seperti kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, berarti selain di atas, ini kulit menjadi lebih sehat dan rambut menjadi lebih bercahaya, teman-teman. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang D. Baik, teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut ke part 2. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.